Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani warhamakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita dapat nikmat berupa hujan. Kami ingatkan jangan lupa membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka mensyukuri apa yang Allah beri kepada kita, yaitu doa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bagi kami hujan yang bermanfaat. Serta kita punya keyakinan bahwa kita dapat hujan itu karena keutamaan dari Allah. Karena keutamaan dari Allah. Makanya Nabi SAW juga menganjurkan untuk berucap mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani, diturunkan hujan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala itu karena keutamaan dari Allah dan karena rahmat dari Allah. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita dari setiap dosa yang kita lakukan, maka tidak ada hujan yang menimpa kita. Kalau bukan karena adanya hewan ternak dan yang lainnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita diberikan hujan. Diberikan hujan. Maka jangan lupa berdoa akan nikmat tersebut. Bahkan alhamdulillah, termasuk contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, kalau bisa kita hujan pertama, kita sentuhkan badan kita dengannya, kita biarkan badan kita kena, itu adalah masuk sunnah. Nabi SAW ketika turun hujan pertama, beliau mandi hujan, belum membasahi badannya dengan air hujan. Itu tidak ada masalah, bahkan itu adalah bentuk dari bentuk kebahagiaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian. Seperti biasa, kita membahas fikih di tempat kita ini, yang mana kita membaca kitab salah satu warisan dari ulama kita, yaitu tulisan dari Asy-Syaikh Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullah. Kita di pertemuan yang sebelumnya masuk di pembahasan mandi junub. Sudah selesai pembahasan cara mandi junub, yang mana kita sebutkan ada 3 mandi junub. 2 mandi sempurna, 1nya mandi cukup. Itu mandi sempurna itu cirinya kita awali dengan wudu. Kita berwudu apakah sempurna sampai kaki atau semuanya sempurna kecuali kaki. Nanti kaki diakhirkan setelah mandi. Ini namanya mandi sempurna. Mandi cukup yaitu kita langsung siram tanpa ada wudu, tanpa ada wudu, dengan niat mandi suci dari haid kalau perempuan, atau nifas kalau laki-laki, ya mandi junub apakah karena habis mendatangi istri atau habis mimpi basah, mimpi berhubungan badan kemudian keluar air mani, maka wajib mandi dengan hal tersebut. Di malam hari ini kita lanjutkan beberapa pembahasan penutup di mandi junub ini, yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala sebagai tambahan untuk kita dalam masalah mandi junub. Di antara yang beliau katakan, yang pertama, wala yajibu naqdu sya'ri fi guslil janabah
idza rawwa usulahu. Ini khusus muslimah. Ini khusus ibu-ibu, akhwat, ummahat. Kata beliau, tidak wajib dia membuka kepangan rambutnya, ikatan rambutnya dalam mandi junub apabila air masuk di seluruh pangkal rambutnya. Jadi kalau air bisa menyiram masuk ke dalam kulit kepala seorang ibu-ibu, seorang akhwat, seorang ummahat, seorang muslimah, tidak perlu dia buka ikatan rambutnya. Tidak perlu dia buka ikatan rambutnya. Ini Masya Allah keringanan bagi mereka. Karena kadang memang kita mendapat keluhan ketika dia misalnya mandi junubnya atau mandi suci dari haidnya malam hari. Kadang membuat dia sakit, kadang membuat dia tidak bisa tidur karena basah rambutnya. Maka keringanan dalam syariat Masya Allah, boleh dia tidak buka ikatan rambutnya, langsung dia siram tanpa dia buka, itu dibolehkan. Dalilnya hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan di pertemuan yang lalu tentang mandi cukup, yaitu dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ini imra'atun asyaddu dhafri ra'si. Apa anquduha li ghuslil janabah?" Istri dari Nabi kita Muhammad SAW beliau bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ini seorang perempuan yang lebat rambutnya. Apakah saya harus buka kepangannya kalau mandi junub?" Kalau mandi junub, itu pertanyaannya. Apa kata Nabi kita? La innama yakfiki antahsi ala ra'siki salat hasayat. Tidak perlu, cukup bagi kamu siram di kepalamu 3 kali, itu sudah. Tidak perlu dibuka ikatan rambut. Dan bahkan kalau ada seorang perempuan, seorang muslimah, dia mau mandi junub, cuman tidak mau seluruh rambutnya basah, boleh dia ikat dulu baru mandi. Hal yang dibolehkan. Demikian pula dibahas oleh para ulama kita, tidak perlu dia siram seluruh rambutnya kalau dia panjang. Kalau rambutnya panjang, seorang perempuan rambutnya panjang, tidak perlu dia siram seluruh rambutnya, cukup basah kepalanya saja. Karena yang diinginkan kulitnya, bukan rambut yang memanjang dari yang dia miliki. Tidak perlu basah seluruh rambutnya, cukup kulit kepalanya apa? Basah. Ini keringanan bagi seorang muslimah. Walaupun sebagian ulama menyatakan harus basah semua rambutnya dari pangkalnya sampai ke ujungnya. Cuman berdasarkan dalil yang kami sebutkan tadi itu, dimaklumi kalau diikat kan tidak masuk semua air di rambutnya. Maka ini mengisyaratkan boleh, tidak apa-apa walaupun ada dari rambutnya yang panjang itu tidak dikenai oleh air. Itu pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, demikian pula Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Boleh seperti itu, dan itu yang benarnya berdasarkan hadis tadi dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Masya Allah. Kemudian berikutnya masalah yang kedua, wa idza nawa bi ghuslihi taharataini ajza'a anhuma. Masya Allah. Kalau dia meniatkan dengan mandinya ini langsung 2 taharah. Maksudnya 2 taharah, misalnya seorang perempuan suci dari haid, terus dia juga mau sholat setelahnya. Berarti ada mandi suci dari haid dan wudhu untuk sholat. Atau seorang laki-laki, dia junub, dia mandi subuh sebelum sholat subuh, dia mandi untuk junub, terus mandi juga untuk apa? Sekaligus dia niatkan untuk wudhu.
Kata beliau, ajza'anhuma, itu cukup, tidak perlu wudu. Jadi dia masuk misalnya kamar mandi, langsung siram dengan niat mandi junub dan wudu, cukup, itu sah. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Umar bin Khattab, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin serta Syekh Ibnu Baz. Karena kenapa? Hadis tadi yang pertama yang kami sebutkan. Hadis kedua, ada khusus perempuan yang sedang haid, suci dari haidnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, fa idza aqbalat haidatuki fada ya sholat. Kalau datang haidmu, masa haidnya, kebiasaan haidnya datang, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, kalau telah lewat kebiasaan haidnya, karena perempuan haid ada kebiasaannya, ada yang 7 hari, 6 hari, 8 hari, tergantung dari seorang perempuan. Ya, jadi kata Nabi SAW, apabila lewat faksili angkid dam, maka cuci darimu darah atau bekas keluar, tempat keluarnya darah. Cara membersihkannya tentunya Nabi juga sudah ajarkan. Bagaimana kita tahu bahwa saya telah suci? Nabi juga ajarkan. Kalau memang tidak lihat lagi darah yang keluar, maka masukkan kapas di tempat keluarnya. Kapan bersih, maka sudah bersih. Kalau sudah hilang itu, kata Nabi apa? Faksili angkidam tsumma sholli. Cuci darah, mandi, kemudian sholat. Tidak dibilang wudu. Tidak dibilang apa? Wudu. Ini menunjukkan kalau seorang akhwat, seorang muslimah, kalau dia mandi suci dari haid, dia niatkan untuk 2 toharo, cukup. Demikian ini perempuan. Demikian pun laki-laki. Karena agama kita agama sempurna, semuanya telah disebutkan. Terkait dengan seorang muslim, seorang laki-laki, datang juga keterangan dalam hal tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Nabi SAW bersabda tentang mandi. Tentang mandi, kita ketahui ya, mandi keluar dari seorang laki-laki. Apa kata Nabi? Fil mani al-ghusl. Ketika ada mani keluar, maka harus kita mandi. Kata para ulama, tidak disebutkan harus wudu. Cukup apa? Kalau mau sholat tapi keluar mani, wajib mandi. Wajib mandi. Demikian pula yang diisyaratkan dalam hadis-hadis yang lain. Jadi, kalau kita mandi, kita niatkan langsung 2 toharo. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil, ajza'anhuma, cukup 1 kali mandi. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah berikutnya, masalah berikutnya, wa kadzalika law tayammama lil hadatsain wan najasa ala badanihi ajza'a am jami'iha. Masya Allah, faedah sangat besar, sangat bagus yang dikasih oleh penulis di sini. Demikian pula kalau ada seorang bertayamum. Nanti pembahasan tayamum ada bab khusus nanti setelah ini sebenarnya, setelah pembahasan mandi junub. Setelahnya. Demikian pula kalau ada seorang bertayamum untuk 2 hadas dan najis. Jadi ada 3 sekarang. Maksudnya gini, ada seorang junub, habis ia berhubungan misalnya suami istri, berarti ada 1 hadas besar, junub. Atau seorang muslimah haid, atau dia suci dari nifas, ini kan hadas besar semuanya. Kemudian dia juga mau sholat, berarti hadas kecil. Untuk menyangka hadas kecil kan wudu. Kemudian wan najasa, yang ketiga ada najis. Artinya dia
dia junub, terus buang air besar atau kecil, itu kan hadas kecil. Iya. Terus mau wudu juga. 3. Mau mandi junub, mau berwudu, mau mensucikan hadas yang ada di badannya, tidak ada air. Mau mandi tidak ada air, mau berwudu tidak ada air, juga mau membersihkan kotoran, ada hadas, tidak ada air. Apa yang dia harus lakukan dengan 3 ini? Kata beliau, lau tayammama lil hadatsaini wan najasa. Kalau ada seorang muslim atau muslimah bertayamum untuk dua hadas dan najis, 3. Kemudian di badannya ajza'an jami'iha, maka tayamumnya ini cukup untuk seluruhnya ini 3. Gimana cara tayamum? Dibahas di babnya sebentar. Dibahas di babnya. Jadi cukup dia bertayamum sekali untuk semuanya. Untuk semuanya. Ini Masya Allah kemurahan tentunya Islam. Jadi tidak perlu untuk hadas tayamum dulu 1 kali. Untuk sholat tayamum lagi 2 kali. Untuk suci dari najis tayamum lagi. Jadi 3 kali semuanya. Tidak. Cukup sekali untuk 3. Cukup sekali untuk 3. Ini Masya Allah yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, dan itu keringanan untuk syariat kita. Banyak dalil yang menunjukkan akan bolehnya hal tersebut. Di antaranya yang kami sebutkan tadi, hadits Umar ibn Khattab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya ada mobil, mode apa ini Pak? Kasih pindah. Baik. Dedenya 1341. Iya, frit putih. Siapa yang punya silakan. Mungkin menghalangi ada mobil yang mau keluar. Baik, kita lanjut. Kita katakan apa yang dikatakan oleh penulis ini. Mereka berdalil dengan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada apa? Niatnya. Tergantung pada niatnya. Dan kalau sama caranya itu boleh digabungkan. Kalau sama caranya boleh digabungkan. Beda kalau beda cara, tidak boleh digabungkan, harus satu-satu. Ini sama. Sama caranya itu bertayamum. Bertayamum, maka boleh langsung untuk 3. Boleh langsung untuk 3. Ini Masya Allah. Iya, yang disebutkan. Demikian pula berikutnya. Kata beliau rahmatullah, wa inna wa ba'duha falaisa lahu illa ma nawa. Kebalikannya. Kalau tadi 3 langsung dia niatkan 1 kali tayamum. 1 kali tayamum. Kalau dia hanya niatkan sebagiannya, dia niatkan misalnya untuk mandi junub. Jadi saya tayamum untuk junub saja. Seorang perempuan akhwat muslimah dia tayamum untuk suci dari haid saja misalnya. Tidak wudu. Tidak niatkan sekalian untuk wudu. Tidak niatkan juga sekalian untuk suci dari najis misalnya. Iya. Falaisa lahu illa manawa. Maka tidak ada baginya kecuali apa yang ia niatkan. Ya kan? Hadisnya tadi. Apa hadisnya tadi? Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Kapan dan apa yang kita niatkan itu yang berlaku. Iya, karena semua amalan dan ibadah tergantung kita niatkan. Tergantung apa yang kita niatkan. Iya. Ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada dari ulama juga, dari ulama madhab yang menyebutkan bahwa kapan dia niatkan untuk hadat besar, maka hadat kecil sudah tertutupi.
sudah tertutupi walaupun dia tidak niatkan. Misalnya dia cuma niatkan untuk mandi junub, tak dengan tayamumnya, maka wudu tertutupi. Karena yang besar saja terangkat, apalagi yang kecil. Ada juga ulama yang berpendapat demikian, dan siapa yang mau hati-hati ya dia mandi atau dia bertayamum untuk junub, itu tadi yang dia niatkan, kemudian lupa niat untuk wudu, dia ulang tidak apa-apa. Kalau dia lupa niatkan. Iya. Ini yang belum bahas. Selesai masalah mandi junub dan seputarnya. Sekarang kita masuk ya di tayamum sedikit. Masalah tayamum. Kata beliau rahimahullahu taala, babut tayammum. Bab bertayamum. Ini Masya Allah pembahasan yang sangat penting ya. Setelah kita tahu cara wudu, pembatal wudu, dan apa yang harus kita lakukan, bahkan kita sudah tahu juga pembahasan tentang mandi, maka setelahnya belum bahas tentang tayamum. Tayamum ini adalah pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi. Iya. Apa artinya tayamum? Dan apa dasar akan disyariatkannya tayamum? Tayamum disebutkan oleh para ulama, dia menurut syarat syar'i, menurut agama Islam, tayamum adalah at-ta'abbud lillah. Ini yang harus kita pahami. Bertayamum itu kita adalah menghambakan diri kepada Allah. Sebagaimana kalau kita berwudu, kan kita menghambakan diri kepada Allah. Demikian pula bertayamum. Itu menghambakan diri kepada Allah. Artinya kita butuh ikhlas, butuh niat. Karena itu adalah ibadah. Karena syarat sahnya ibadah harus ada niat yang benar. Karena Allah biqasdis sa'idit thayyib, dengan menggunakan as-sa'id, permukaan yang suci. Dengan menggunakan permukaan yang suci. Permukaan di sini ya tanah ataupun tembok ataupun apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Limashil wajhi wal yadaini biniyah, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan niat. Kedua telapak tangan dengan niat. Itulah tayamum. Hukumnya disyariatkan. Kalau kita tidak dapat air atau tidak bisa menggunakan air, dua. Hukumnya disyariatkan kalau kita tidak dapat air atau tidak mampu menggunakan air. Ada tapi tidak bisa pakai. Iya. Ini disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran. Di Al-Quran di dua tempat disebutkan tayamum. Itu ada di surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Ma'idah ayat 6. Disebutkan dalam Al-Quran dua kali, dua tempat. Dan disyariatkannya bertayamum, yaitu dengan lafaz firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Kita artikan permukaan ya di atas pendapat yang kuat. Karena as-sa'id itu diperselisihkan para ulama tafsirnya. Ada mengatakan tanah, ada mengatakan permukaan. Dan yang kuatnya yang dipilih oleh ulama rahimahumullah, yang dimaksud dengan as-sa'id kullu ma yas'ad 'alal ard. Semua yang ada di atas permukaan bumi. Apakah tanah, tembok, atau apa saja yang ada di atas permukaan bumi, dan itu yang kuatnya insyaallah. Berdasarkan pendapat ulama madhab kita, ya, pendapat ulama madhab kita, yaitu dalam madhab Hambaliyah, ya, demikian pula selain mereka menyebutkan hal tersebut. Dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, hadis tentunya sangat banyak akan bolehnya dan disyariatkannya bertayamum. Kata Nabi SAW bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, innas sa'idat thayyib tahurul muslim wa illam yajidil ma'a asyra sinin. Masya Allah. As-sa'id at-thayyib, permukaan yang suci, itu wudunya seorang muslim walaupun dia tidak dapat air 10 tahun.
Walaupun 10 tahun tidak dapat air, itulah wudhu seorang muslim. Itulah wudhu seorang muslim. Fa idza wajadal ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dzalika khair. Kalau dia dapat air, maka harus dia sentuhkan ke badannya, yaitu dia mandi kalau memang wajib mandi, dia wudhu kalau memang wudhu, karena itu adalah yang lebih baik. Demikian pula dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata beliau, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfik." Wajib bagimu untuk menggunakan as-sa'id yang ada di atas permukaan, itu cukup bagimu. Tidak perlu air kalau memang tidak dapat atau tidak mampu untuk menggunakannya. Baik, ini tayamum dan hukumnya, makna dan hukumnya. Adapun caranya insya Allah di pertemuan yang akan datang, cara bertayamum dan hukum seputarnya insya Allah ta'ala. Kita cukupkan pembahasannya. Kalau ada pertanyaan silakan. Boleh langsung, siapa yang tidak menulis. Ini ada pertanyaan, bagaimana tata cara gunting kuku sesuai sunnah Nabi SAW? Apakah ada tuntunan dari Nabi serta penjelasan para ulama? Dan haruskah menggunting kuku pada hari Jumat? Menggunting kuku itu termasuk perkara fitrah. Perkara fitrah disebut oleh para ulama sebagai sunanul fitrah. Sunnah yang dibangun di atas fitrah. Semua orang cinta melihat kerapian, keindahan, ya, apakah di kukunya, di rambutnya, atau di kumisnya, ya, atau di ketiaknya. Maka yang disunahkan itu sunanun fitrah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dikatakan termasuk fitrah itu seorang memotong kukunya, ya, menggunting kumisnya, mencabut al-ibad, bulu ketiak, demikian pula mencukur bulu kemaluan. Itu termasuk sunan al-fitrah yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membersihkan dan memotongnya. Iya. Terkait dengan caranya, bagaimana caranya, tidak ada. Maksudnya haruskah mulai dari yang kanan kemudian kiri atau bagaimana caranya? Tidak diatur. Tidak diatur. Yang jelas, apakah kiri atau kanan tergantung. Ini kita potong kuku membersihkan kotoran atau bukan? Kalau membersihkan kotoran maka mulai kiri, baru gunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Tapi kalau hanya sekedar tampil rapi, melakukan hal yang sunnah bukan karena ada kotorannya, maka kita pakai tangan kanan ketika memotongnya. Karena berdasarkan hadis yang umumnya, ya, dari Nabi kita Muhammad SAW, dari Aisyah, kata beliau, kanan Nabi SAW yu'jibu tayammun. Adalah Nabi SAW itu suka pakai yang kanan-kanan, suka pakai yang kanan-kanan, suka mendahulukan yang kanan. Fitanaulihi, dalam menggunakan sandal, kalau kita pakai kaos kaki atau sepatu, itu dahulukan yang kanan. Watarojulihi, di dalam bersisir, kalau kita bersisir sunnah kita mulai dengan yang kanan, baru yang kiri. Ini sunnahnya. Demikian pula kata Nabi, wa tuhurihi, dalam bersucinya. Bahkan kata Aisyah, wa fi sya'nihi kulli, pada setiap keadaannya. Pada setiap keadaannya. Jadi secara umum sunnah semua yang kanan. Kecuali pada hal yang ada dalilnya, kita disunahkan pakai yang kiri. Seperti masuk kamar mandi, masuk WC, sunnah yang kiri. Sunnah yang
kiri. Itu pada hal-hal yang ada dalilnya. Jadi caranya boleh potong pakai tangan kanan. Itu adapun selebihnya tidak. Kemudian apakah disunahkan menggunting kuku pada hari Jumat? Ya sunnah. Secara khusus pada hari Jumat. Yang mana semuanya boleh, hari-hari apa saja boleh. Boleh. Hanya saja hari Jumat lebih ditekankan sunnahnya. Ya, karena di hari Jumat itu adalah hari raya pekanan kaum muslimin. Sunnah kita berpenampilan indah. Sunnah mandi, sunnah pakai parfum, sunnah pakai pakaian yang bagus. Sunnah pakai pakaian yang bagus. Iya, di hari Jumat. Di hari Jumat. Kalaupun dipotong di hari lain, tidak apa-apa. Itu kan sunnah mutlak. Sunnah yang kita bisa lakukan kapan saja, wallahu alam. Dan disebutkan oleh para ulama, batas akhirnya orang potong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu paling tinggi 40 hari. Karena kalau lebih dari itu sudah panjang. Sudah panjang. Ini ada pertanyaan tentang hukum riba. Ambil rumah, beli motor, semua kredit. Siapa yang bertanggung jawab? Apa pemerintah atau yang caranya? Dia yang enak, pemerintah yang tanggung. Masa? Iya kan aneh. Yang bertanggung jawab kita sendiri. Kenapa harus pemerintah? Apakah pemerintah yang kasih tahu, kecuali cicil kau ini, kalau tidak habis. Pemerintah yang paksa, baru tanggung jawabnya. Adapun kita sendiri yang mau, kita yang tanggung. Kita yang tanggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kata para ulama, al-ithmu 'alal mubashir. Dosa itu bagi pelakunya. Dosa itu bagi pelakunya. Ya, itu yang disebutkan. Jadi yang tanggung dianya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada sunnahnya mentahnik anak yang baru lahir? Kita tahu mentahnik, ini istilah mentahnik itu, yaitu ada seorang bayi, seorang bapak atau ibu baru dapat nikmat seorang anak baru lahir. Kemudian dia tahnik yaitu dia kunyahkan kurma, sampai halus, kemudian dia ambil dengan jarinya dan dia masukkan ke mana? Ke mulut si bayi. Itu namanya tahnik. Itu namanya mentahnik. Iya. Apakah mentahnik ini sunnah? Para ulama rahimahumullah ta'ala, dan dalam hal ini adalah mayoritas ulama berpendapat bahwa mentahnik bayi ini tidak sunnah. Bagi kita itu hanya sunnah bagi Nabi SAW. Pertama, alasan pertama, Nabi melakukan tahnik karena air liur beliau berberkah. Alasan pertama kenapa mayoritas ulama mengatakan tahnik itu tidak sunnah bagi orang setelah Nabi kita Muhammad SAW. Alasan pertama, kenapa Nabi melakukan tahnik? Karena air liur Nabi SAW apa? Berberkah. Jadi kalau itu yang dimakan pertama oleh bayi, berberkah. Itu Nabi SAW, bukan keturunan Nabi, hanya Nabi. Hanya Nabi yang berberkah, darah dan air liurnya. Yang lainnya tidak. Iya. Nabi itu alasan pertama. Alasan kedua, itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat setelah Nabi, hanya pada masa Nabi. Tidak pernah para sahabat atau para tabi'in yang hidup setelah sahabat lahir anaknya bawa ke Abu Bakar untuk mentahnik, atau bawa ke Umar mentahnik, bawa ke Utsman mentahnik, atau bawa ke Ali radhiyallahu taala anhu untuk melakukan apa? Tahnik. Tidak dinukil dari mereka. Ini yang menunjukkan
pemahaman tadi mayoritas ulama bahwa ini khusus Nabi, tidak disyariatkan untuk kita umatnya. Tidak disyariatkan untuk kita umatnya. Dengan alasan itu kita katakan seperti yang dibilang oleh mayoritas bahwa tahnik itu adalah khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua alasan tadi itu. Ini yang perlu, dan kita tidak tahu ya kalau kita yang mengunyahkan. Jangan sampai banyak virus di kita. Iya, Nabi kan sudah memang belum berberkah. Apapun yang ada di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berberkah. Kalau umatnya tidak ada dalil. Karena untuk menetapkan ini berberkah atau tidak harus ada nasnya. Tidak boleh kita sembarang bilang. Tidak boleh kita sembarang menyatakan bahwa ini berberkah. Karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benarnya, wallahu alam. Kemudian berikutnya, apakah boleh seorang makmum mengikuti bacaan imam, yaitu sami Allahu liman hamidah? Kalau dibilang boleh, tapi dia menyelisih sunnah. Kita bertanya boleh, kita bilang boleh, hanya saja menyelisih sunnah. Maksudnya Nabi SAW katakan, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam bilang sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum ucapkanlah rabbana walakal hamd. Boleh juga rabbana lakal hamd. Boleh juga dibaca Allahumma rabbana lakal hamd. Boleh juga Allahumma rabbana walakal hamd. 4 boleh. Terserah mau pilih yang mana. Saya ulangi, kalau ada imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka sunnahnya makmum, bahkan para ulama mengatakan wajib bagi makmum untuk berucap setelahnya, yaitu bacaan Rabbana walakal hamd. Itu 1. Boleh. Boleh juga Rabbana lakal hamd, tidak pakai waw, tidak pakai wa. Kalau tadi kan Rabbana walakal hamd. Boleh Rabbana lakal hamd. Boleh. 2. Yang ketiga, boleh Allahumma Rabbana walakal hamd. Boleh. Yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamd. Semua ini sah dari Nabi kita Muhammad SAW dan boleh kita ucapkan. Silakan bagi makmum. Tidak disunahkan dia mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah dalam solat berjamaah. Kalau ada yang melakukannya, tidak batal solatnya, cuma dia menyelisih sunnah. Tidak batal solatnya, tapi dia menyelisih sunnah. Kemudian ada pertanyaan berikutnya di sini, apakah setiap rambut yang gugur harus kita kumpulkan dan ditanam? Tidak harus. Tidak ada dalilnya. Iya, rambut Nabi sahabat kumpulkan. Kenapa? Tadi alasannya itu berkah. Karena rambut Nabi apa? Berberkah. Kita tidak ada berkahnya. Iya. Jadi mau berhamburan dimanapun kecuali alasannya supaya tidak kotor. Kita kumpulkan, kita buang baik-baik, itu alasan baik. Karena supaya apa? Tidak kotor. Adapun alasannya, wah berkah ini, rambutnya Pak Kiai ya. Nah ini sudah alasan tidak benar. Ini alasan tidak benar. Jadi tidak ada sunnahnya dikuburkan, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ini ada pertanyaan. Amalan tergantung pada niatnya. Yang saya pahami niat itu di awal, bisa juga pertengahan, bahkan akhir. Tolong diluruskan jika salah. Iya. Pernyataan pertama benar, bahwa niat itu di awal. Karena niat itu syarat dari amalan. Syarat itu sebelum amalan. Saya ulangi, niat itu adalah syarat dari amalan. Namanya syarat itu sebelum amalan. Paling terakhir yang misalnya dalam sholat, sebelum kita Allahu Akbar. Siapa yang Allahu Akbar baru berniat, tidak sah. Wajib dia batalkan dan dia takbir ulang.
Paling terakhirnya itu. Niat itu sebelum amalan. Alasannya karena dia adalah syarat diterimanya amalan. Iya. Adapun di tengah, di akhir tidak ada. Tidak boleh orang berniat di tengah. Tidak boleh orang berniat di akhir. Tidak ada pahalanya kalau orang hanya berniat di mana? Di akhir. Hanya di akhir. Jadi pernyataan awal itu sudah benar. Itu sudah benar. Kemudian lanjutannya, jika kita berniat awal dan di pertengahan kita merubah niat, apakah boleh? Tidak. Tidak boleh di tengah. Kecuali amalannya mutajazzi. Amalannya itu terbagi-bagi. Amalannya apa? Terbagi-bagi. Adapun amalannya tidak terbagi, misalnya sholat. Sholat itu kan dari takbir sampai salam. Satu kesatuan. Tidak boleh dipisah. Maka niatnya wajib di awal. Kapan hanya di tengah? Tidak sah. Itu tidak sah. Tidak boleh bahkan. Tidak boleh bahkan. Tidak sah. Iya. Kalau amalannya mutajazzi, terbagi-bagi diantaranya oleh yang lain, boleh. Contoh apa? Mereka contohkan puasa. Ya, kan boleh dia berniat 1 bulan penuh. Boleh. Misalnya masuk Ramadan besok, langsung dia berniat hari ini, malam ini, saya akan berpuasa 1 bulan penuh. Boleh. Dan boleh dia niat setiap hari. Hari ini berniat untuk besok, besok lagi malam berniat untuk besoknya. Ini namanya apa? Mutajazzi. Amalannya yang terpotong-potong, terbagi-bagi dengan hari-hari yang ada. Itu boleh. Sama dengan para ulama menyebutkan haji. Ketika seorang melakukan haji qiron. Haji qiron itu dia masukkan umroh dalam haji. Dia masukkan umroh dalam haji. Kan awalnya dia umroh. Kemudian dia tahallul. Dia mencukur, semuanya boleh dilakukan sambil menunggu masa haji. Maka boleh awalnya dia niat umroh. Kemudian setelah itu niat memperbaharui niatnya. Dan kalau dia niat dari awal, langsung saja dapat. Ini namanya kalau apa? Terbagi ada antaranya. Masya Allah. Ya, jadi ini wallahualam. Adapun pertanyaan terakhir itu, dan amalan manakah yang dicatat? Yang dia niatkan. Yang dia niatkan. Itu wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan apa yang kita ambil di malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita ambil ada manfaatnya. Semua yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.